Beginilah saat unit Reskrim Polsek Jombang, Jawa Timur membawa terduga pelaku penipuan ke sebuah bank negara. Kasus tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian senilai 280 juta rupiah. Ikut unsur 33 dan saya pun juga punya kantor. Gue tak pacai boleh apa enggak. Sesudah Anda bekerja di mana bos aku harus nilai. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menahan Ahmad Afandi, 41 tahun, kontraktor asal Desa Godong, Kecamatan Gudo, Jombang, yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Haryadi, 52 tahun, korban asal Tunggorono, Jombang, menyebut pelaku menawarkan bantuan pencairan uang muka proyek pabrik di Mojowarno. Pencairan tersebut sebesar 20% dengan janji pengembalian dalam waktu 20 hari. Namun setelah itu, korban mengaku tidak lagi mendapat kabar dan pelaku sulit dihubungi. Haryadi mengaku percaya kepada pelaku karena telah mengenalnya cukup lama. Selain itu, 2 surat perintah kerja atau SPK proyek yang ditunjukkan disebut asli. Nilai proyek pembangunan fisik dan pengurukan tersebut disebut mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Sementara proyek pengurukan diperkirakan bernilai sekitar 6 hingga 7 miliar rupiah. Dia datang betul membawa sebuah SPK, seingat saya. Nah, itu atas nama PT Atea dan Montasa. Untuk mengeluarkan DP sebesar 20% seingat saya. Tapi pada akhirnya sampai hari ini tidak pernah kembali. SPK itu pekerjaan apa, Pak? Pekerjaan pabrik di daerah Mojowarno. Bangunan berarti? Fisik dan pengurukan. Kalau fisiknya sekiranya kurang lebih seingat saya dia waktu bercerita sekitar 15 M, di atas 10. Kalau untuk pengurukan dan lain-lain ya sekitar 6 lah, 6-7 miliar. Dan saya hanya dijanjikan, tidak pernah menerima apa-apa sampai hari ini. Sempat dilakukan mediasi, Pak? Sudah 2 kali dan saya sendiri menelpon sudah beberapa kali. Pak, kalau hubungan Bapak dengan AA? Asalnya kan teman, tak pinjami kendaraan untuk mencari pekerjaan, bukan untuk nipu, kan gitu. Niatnya nulung ya? Niatnya baik, yang dia tak bantu supaya bisa bekerja. Mau dia banyak bercerita kan begitu. Ternyata perkaranya jadi begini ya sudah. Sampai akhirnya memutuskan untuk melaporkan itu kenapa? Ya memang tidak bisa dihubungi Mas, dan tidak ada komitmen. Ya, karena janjinya kan 20 hari dikembalikan sesudah dia mendapatkan DP. Ya karena menemui jalan buntu itu. Jalan buntu akhirnya terpaksa harus saya laporkan. Ada plan sempat membayar, Pak? Tidak pernah ada sama sekali, Mas. Mau dihubungi aja susah. Sempat ada bukti transfer ini gimana, Pak? Saya nggak tahu, Pak, itu. Saya memang betul-betul nggak tahu dan tidak pernah bisa tahu hubungi dengan tanggal itu. Dan saya tidak pernah menerima pemberitahuan bukti transfer dari saudara AA ke saya. Jadi tidak ada buktinya dia memberitahu saya, tidak ada. Sementara itu, Kapolsek Jombang Kota AKP Edi Widoyono menjelaskan, penanganan kasus bermula setelah polisi menerima laporan korban pada awal Desember 2025. Polisi kemudian mengumpulkan keterangan dari korban, terduga pelaku, serta sejumlah pihak terkait untuk mendalami kasus tersebut. Afandi bin Suroto membawa 2 SPK. 2 SPK
surat perintah kerja kepada saudara Haryadi dengan maksud meminta untuk mendanai kontrak kepada saudara Haryadi. Kemudian selanjutnya dengan kesepakatan tersebut saudara Haryadi memberikan dana kepada AA sebesar 300 juta. Dan uang tersebut ditransfer kepada saudara AA secara bertahap, yang sudah tertransfer kurang lebih 260 juta. Ulangi 280 juta beserta keuntungannya akan dikembalikan setelah mendapatkan uang muka proyek dari PT Altea dan PT Motosa. Atas kejadian tersebut, saudara Haryadi mengalami kerugian 280 juta. Dijerat pasal berapa? Kami mengamankan beberapa barang bukti, 2 lembar bukti transfer disita dari tersangka AA, kemudian 5 lembar bukti transfer disita dari saksi atau korban, dan 4 bendel SPK surat perintah kerja. Dan uang 280 juta itu dikembalikan atau seperti apa? Untuk sampai saat ini uang 280 juta itu belum dikembalikan sama sekali. Dan tersangka ditahan? Untuk tersangka saat ini masih ditahan, Dijerat pasal kan? dijerat pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dan uang itu pengakuan tersangka dipakai untuk poyak-poyakan, untuk makan. Sampai tidak dikembalikan. Pengakuannya itu uang itu dipakai untuk ke pabrik. Namun dari pabrik sebetulnya sudah memberikan dana penuh kepada saudara A. Izin. Pelaku kini telah ditahan dan dijerat pasal 492 KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana penipuan.